Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam materi pola pengembangan paragraf dalam teks eksplanasi. Nah, jadi materi sebelumnya juga kita masih menyinggung tentang pengembangan atau pola pengembangan paragraf. Di sini kita akan lebih fokus kepada pola pengembangan teks eksplanasi. Pada teks-teks yang lain juga pola pengembangan ini juga sama, ya. Nah, di sini saya akan beranjak dari contoh soal. Kita lihat teks yang pertama. Kecenderungan manusia untuk mengonsumsi secara berlebihan bisa jadi terkait dengan pola pikir manusia akan arti kemakmuran. Menjadi makmur mungkin merupakan tujuan setiap manusia. Kemakmuran pada umumnya diartikan sebagai suatu strata ketika seseorang bisa mencapai kesuksesan materi dan kesejahteraan serta kekayaan yang melimpah. Dengan demikian, tidak heran jika kemudian manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya serta menggunakan kekayaan untuk memuaskan dirinya. Nah, pertanyaannya adalah, ya, apakah gagasan pokok dari teks tersebut, ya? Nah, gagasan pokoknya yaitu pola pikir manusia yang berlebihan pola pikir manusia tentang pemaknaan kemakmuran membuat pola konsumsi hidupnya cenderung berlebihan, ya. Jawaban adalah yang C. Mengapa seperti itu? Nah, teks tersebut atau paragraf tersebut memiliki pola umum khusus atau sering kita katakan dengan pola deduktif, ya. Apa itu pola umum khusus atau deduktif? Yaitu paragraf yang dikembangkan dengan pola umum khusus, dimulai dengan pikiran utama, kemudian diikuti pikiran-pikiran penjelas. Nah, kita lihat lagi teks yang sebelumnya. Kalimat yang saya tandai warna merah ini merupakan kalimat utama atau gagasan utama atau kalimat utama. Nah, kalimat yang tulisan berwarna biru, ya, dari kata menjadi sampai kata memuaskan dirinya pada kalimat terakhir ini merupakan kalimat-kalimat pendukung atau kalimat-kalimat penjelas, ya. Kalimat yang dijelaskan atau yang didukung adalah kalimat yang berwarna merah. Kecenderungan manusia untuk mengonsumsi secara berlebihan bisa jadi terkait dengan pola pikir manusia akan arti kemakmuran. Nah, jadi jenis paragraf ini adalah paragraf deduktif, ya, berpola umum khusus, ya. Oke. Nah, nanti juga banyak jenis paragraf yang berjenis pola umum khusus. Yang kedua, kita lihat pada teks yang kedua. Di kantor-kantor, jaringan internet sangat diperlukan untuk menunjang aktivitas kantor. Di sekolah, internet dapat menjadi media penunjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sehingga di pelosok desa kini internet sudah menjadi barang pokok yang dapat menunjang aktivitas komunikasi. Di dunia perdagangan, internet seakan menjadi kebutuhan pokok karena sekarang sedang menjamur toko dalam jaringan atau toko online. Sekarang di mana-mana orang membutuhkan internet. Nah, apa gagasan pokoknya? Ya. Nah, di sini kita lihat gagasan pokoknya adalah sekarang di mana-mana orang membutuhkan internet. Mengapa seperti itu? Mengapa teks ini jawabannya adalah yang E. Teks ini berpola khusus umum. Ini kebalikan dari paragraf deduktif, ya, inilah yang disebut dengan paragraf induktif. Paragraf yang dimulai dengan pikiran-pikiran penjelas dan diakhiri dengan kesimpulan atau diakhiri dengan kalimat utama. Kita lihat. Nah, kalimat yang berwarna merah inilah yang disebut dengan kalimat utama. Ya, dari kalimat pertama kata di kantor-kantor, jaringan dan seterusnya sampai kata jaringan pada toko online ini merupakan kalimat penjelas, ya. Nah, jadi internet ini adalah kata kunci dalam teks ini. Oke, baik. Nah, jadi paragraf ini tergolong dia paragraf yang induktif. Karena apa? Karena gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Baik. Kita teruskan.
pada teks yang ketiga. Banyak masyarakat yang mengkritisi keputusan pemerintah mengenai kenaikan BBM. Ya, BBM itu bahan bakar minyak. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan BBM dapat membuat harga barang-barang pokok lainnya juga ikut naik. Termasuk juga dengan naiknya tarif angkutan umum yang merasakan rakyat. Banyak seperti bumbu masakan, beras pun ikut naik karena terjadi kenaikan pada harga BBM. Diikuti dengan naiknya bahan pokok lainnya seperti gas, listrik, dan lainnya. Maka beberapa rakyat melakukan demonstrasi karena tidak menyetujui keputusan presiden mengenai kenaikan BBM yang sangat meresahkan rakyat. Nah, pola pengembangannya adalah pola pengembangan teks ketiga ini adalah pola pengembangan generalisasi. Apa itu pola generalisasi? Ya, kita lihat. Pola generalisasi adalah pola yang bertolak dari satu atau sejumlah fakta atau sejumlah fenomena, fenomena-fenomena khusus yang memiliki kemiripan menuju sebuah kesimpulan. Nah, kalau kita lihat di sini, ada beberapa fenomena-fenomena. Yang pertama, banyak masyarakat yang mengkritisi keputusan pemerintah. Mengapa seperti itu? Karena harga-harga barang terus naik. Kemudian termasuk juga naiknya tarif angkutan umum, itu yang kedua. Yang ketiga, barang seperti bumbu masakan, beras pun ikut naik, itu yang keempat. Yang kelima, diikuti dengan naiknya bahan pokok lain seperti gas, listrik, dan lainnya. Nah, disimpulkan bagaimana? Disimpulkan dari semua peristiwa itu maka rakyat melakukan demonstrasi. Karena apa? Karena banyak yang naik gara-gara kenaikan harga BBM, Nah, inilah yang disebut dengan paragraf berpola atau berpola pengembangan generalisasi, Dari hal-hal yang umum kita bisa menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus, Jadi yang kalimat yang warna merah ini adalah kalimat kesimpulan. Nah, selanjutnya yang keempat, teks yang keempat. Masjid adalah tempat ibadah suci bagi umat muslim sedunia. Masjid juga merupakan rumah Allah yang berfungsi sebagai tempat beribadah sholat 5 waktu, sholat Jumat, mengaji, dan sejumlah ibadah lainnya. Di masa Rasulullah, masjid juga digunakan sebagai tempat pertemuan dengan para sahabat dan mengatur siasat perang. Di sebagian besar masjid lingkungan kampus juga digunakan sebagai tempat diskusi kajian Islam dan juga belajar. Nah, bagaimanakah pola pengembangannya? Nah, kita lihat. Pola pengembangannya adalah menggunakan pola definisi, Definisi itu berarti mengartikan. Kita lihat. Apa itu definisi? Pola definisi merupakan pola yang memberikan batasan tentang sesuatu dengan menguraikan dalam beberapa kalimat. Dia menjelaskan sebuah istilah. Seperti itulah gampangnya, Nah, kalau kita lihat di sini teksnya, teks yang di soal tadi, masjid adalah tempat dan seterusnya. Masjid juga merupakan dan seterusnya, Kemudian ada kata-kata digunakan. Di masa Rasulullah, masjid juga digunakan sebagai tempat pertemuan dan seterusnya, Di sebagian besar masjid di lingkungan kampus juga digunakan sebagai tempat dan seterusnya, Inilah yang disebut dengan pola pengembangan definisi, Dia mendefinisikan apa itu masjid, Oke. Teks yang kelima. Mencairnya es di kutub utara dan selatan, kenaikan permukaan laut, dan kenaikan suhu udara secara global adalah beberapa akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global. Adapun pemanasan global disebabkan oleh gas rumah kaca yang terbentuk dari komponen-komponen gas berbahaya seperti CO2, N2O, dan CH4. Pola pengembangannya apa? Bagaimana pola pengembangannya? Pola pengembangannya yaitu menggunakan pola kausalitas, Apa itu pola pengembangan kausalitas? Pola pengembangan kausalitas adalah pola yang dimulai dari peristiwa-peristiwa yang menjadi sebab dan diakhiri dengan peristiwa akibat dan sebaliknya. Boleh sebab akibat, boleh akibat sebab. Jadi pola kausalitas itu boleh pola sebab akibat atau pola akibat sebab dan sebaliknya. Nah, bagaimanakah membuktikan bahwasanya inilah paragraf yang sebab akibat? Di sini ada kata disebabkan.
ya. Pemanasan global disebabkan oleh gas rumah kaca, ya. Nah, jadi paragraf ini mengandung unsur sebab akibat, ya. Mencairnya es di kutub utara, kenaikan permukaan laut dan kenaikan suhu udara secara global, ya, merupakan akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global, ya. Nah, ini juga mengandung kalimat kausalitas, mengandung sebab akibat, ya. Oke. Nah, nanti misalnya kamu berhadapan dengan soal seperti ini, ya, kalau ada kata disebabkan atau kata sebab atau kata akibat, maka teks tersebut atau paragraf tersebut disebut sebagai paragraf yang dikembangkan dengan pola sebab akibat atau kausalitas. Yang keenam, mendidik anak-anak sama seperti merawat sebuah tanaman. Dalam merawat tanaman, kita mesti merawat mereka secara telaten dan sabar, sehingga tanaman yang kita rawat bisa bertumbuh dengan semestinya. Begitu juga dengan mendidik anak. Perlu adanya ketelatenan dan kesabaran ekstra agar mereka dapat bertumbuh dengan semestinya. Oleh karena itu, kita harus mendidik anak kita dengan telaten dan sabar seperti halnya kita merawat tumbuhan. Pola pengembangannya apa? Ya, pola pengembangannya adalah pola pengembangan analogi, ya. Mengapa analogi? Kita lihat apa itu analogi. Pola analogi merupakan pola yang menjelaskan sesuatu yang belum dikenal dengan membandingkan dengan sesuatu yang sudah dikenal karena adanya kesamaan sifat, ya. Nah, jadi analogi itu menyamakan atau mencari kesamaan antara satu benda dengan benda yang lain karena sifatnya yang sama, ya. Contohnya di sini kita lihat mendidik anak sama seperti merawat sebuah tanaman. Ya, ini dia bermetafora. Mengapa bermetafora? Jadi anak itu sama seperti tumbuhan. Dia kan tumbuh, dia hidup, butuh makan, butuh gizi, ya, butuh dia disiram, butuh dia dididik, kan begitu, ya. Nah, di sini ada kata mendidik dan kata merawat. Berarti kata mendidik dan merawat ini sama. Nah, yang menjadi analogi di sini apa? Ya, anak itu sama seperti tanaman, ya. Pada kalimat terakhir kita lihat. Oleh karena itu, kita harus mendidik anak kita dengan telaten dan sabar seperti kita merawat tumbuhan, ya. Jadi anak sama seperti tumbuhan. Inilah yang disebut dengan pola pengembangan analogi, ya. Mencari kesamaan satu benda dengan benda yang lain karena sifatnya yang sama, ya. Contoh yang lain dapat saya contohkan misalnya pisau dengan otak, ya. Otak manusia itu kalau tidak diasah maka tidak tajam atau tumpul, ya. Sama seperti pisau, bila tidak diasah maka juga akan tajam. Kita lihat teks yang ketujuh. Awalnya kebakaran terjadi di sekitar gudang itu. Beberapa orang juga sempat merekam asap yang memungkinkan tinggi. Tiba-tiba ledakan yang lebih besar terjadi. Kepulan asap secara cepat menyebar ke jalanan dan gedung-gedung di sekitar area ledakan. Evakuasi dilakukan petugas kesehatan bersama warga. Jumlah korban ledakan di Beirut, Lebanon masih terus bertambah dan AFP melaporkan setidaknya sudah ada 73 orang meninggal dunia dan 3.700 luka-luka. Pola pengembangannya apa? Ya, pola pengembangan dari paragraf ini adalah pola pengembangan kronologis, ya. Apa itu kronologis? Kita lihat. Pola kronologis adalah pola yang disusun berdasarkan urutan waktu kejadian, ya. Ciri-cirinya apa? Ya, ciri-cirinya kalau kita lihat teks sebelumnya, ya. Awalnya kebakaran terjadi di sekitar gudang itu. Nah, ada kata awalnya, ya. Awalnya ini menunjukkan keterangan waktu. Kemudian tiba-tiba, ya, ini juga merujuk kepada keterangan waktu, ya. Oke, nah ini adalah paragraf yang dikembangkan melalui pola kronologis waktu, ya. Jadi bertahap, ya, kata-kata bertahap, ya. Awalnya, tiba-tiba, setelah ini, seterusnya, habis ini, ya. Itulah kata-kata kronologis, ya. Oke. Yang ke-8. Teks 8. Susu kambing memiliki manfaat yang sama dengan susu sapi. Keduanya memiliki kandungan kalsium yang cukup. Sama seperti susu sapi, susu kambing sangat cocok untuk minum untuk memperkuat massa tulang dan menambah tinggi badan. Susu kambing juga memiliki bakteri baik seperti susu sapi yang merupakan bakteri Lactobacillus yang baik untuk tubuh. Karena itu, kedua kaleng ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Pola pengembangan dari teks tersebut adalah pola
pengembangan perbandingan. Mengapa perbandingan? Kita lihat. Pola perbandingan adalah pola yang mengungkapkan persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih. Kita lihat perbandingan antara susu kambing dengan susu sapi ya. Ini berbeda dengan paragraf atau teks analogi ya. Kalau analogi itu mencari kesamaan sifat. Ya, kalau susu kambing tidak. Di sini mencari manfaat atau fungsi ya. Kedua benda ini sama-sama susu, kan begitu ya. Oke, jadi kamu harus bisa bedakan antara analogi dengan perbandingan ya. Oke. Teks yang ke-9. Bencana alam di Yogyakarta mengakibatkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Kerugian itu dirasakan masyarakat DIY dan Jawa Tengah baik secara material dan psikis. Secara material dapat dilihat dari robohnya bangunan-bangunan tempat tinggal dan rusaknya sarana infrastruktur dan lain-lain. Secara psikologis bisa dilihat dari trauma yang dirasakan oleh oleh masyarakat baik anak-anak maupun orang tua ya. Pola pengembangannya menggunakan apa? Ya, pola pengembangannya yaitu menggunakan contoh. Mengapa menggunakan contoh? Pola contoh ini mengemukakan suatu pernyataan yang diikuti perincian yang berupa contoh-contoh. Nah, pada teks tersebut contohnya apa? Ya, contohnya di sini kita lihat robohnya bangunan-bangunan, tempat tinggal, rusaknya sarana infrastruktur dan lain-lain ya. Kalau dari psikologis bisa dirasakan bagaimana dampaknya kepada anak-anak dan juga orang tua ya. Ini adalah jenis paragraf yang memberikan contoh-contoh ya. Oke, yang ke-10 ya. Hewan bisa kita bagi menjadi 3 macam jenis berdasarkan makanannya. Di antaranya herbivora, karnivora, dan omnivora. Hewan herbivora adalah sebutan untuk hewan yang mempunyai jenis makanannya adalah tumbuhan. Posisi hewan herbivora merupakan tingkat pertama pada rantai makanan. Jenis hewan-hewan yang masuk herbivora adalah belalang, sapi, kuda, keledai, dan kambing, dan seterusnya. Pola pengembangannya bagaimana? Ya, pola pengembangannya menggunakan pola pengembangan klasifikasi. Mengapa klasifikasi? Ini juga sudah pernah kita pelajari sebelumnya ini. Pola klasifikasi merupakan pola yang dikembangkan dengan mengelompokkan beberapa kelompok yang bersifat yang memiliki sifat atau ciri-ciri tertentu. Kita lihat di sini ada kata menjadi dan kata jenis yang saya tebalkan. Hewan bisa kita bagi menjadi 3 jenis ya. Jenis hewan-hewan yang termasuk herbivora adalah belalang, sapi, dan seterusnya ya. Ini merupakan pola klasifikasi ya. Oke. Nah, baik, terima kasih. Setelah ini kamu akan ya mereview apa saja yang sudah tadi Bapak sampaikan, materi yang sudah kita pelajari ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.